semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya tetap sehat-sehat ya di masa pandemi ini. So, hari ini guys, balik lagi sama aku, Natasha Manuela, di konten review gercep. Karena hari ini aku pengen nge-review satu series skincare baru dari brand kesayangan kalian, Emina. Sebelumnya aku mau tanya ke kalian semua, ada nggak sih dari antara kalian yang sebenarnya udah pakai skincare berikut ini? Nih yang ini, terus ada yang ini, dan ini. Nah, kalau kalian memang pengguna skincare Emina tersebut, ini memang skincare yang udah cukup lama ya dari brand Emina. Aku punya kabar baik buat kalian karena skincare tersebut hadir dengan tampilan dan juga formula baru yang tentunya akan lebih bagus buat kalian semua. So, ini dia guys, ini adalah series terbaru Emina, Emina Skin Body. Nah, Emina Skin Body ini merupakan pengganti atau kayak formula baru, tampilan baru dari produk-produk tadi guys. Nah, untuk series Skin Body ini, dia tuh mengangkat dua kandungan gitu ya. Yang pertama ada ekstrak kalendula. Jadi kalendula itu adalah sejenis bunga yang dikenal juga sebagai bunga marigold. Nah, kalau misalkan kalian tahu, si bunga kalendula ini juga dipakai di skincare high-end yaitu Kiehl's. Kalau kalian tahu, jadi Kiehl's ini juga pakai ekstrak kalendula ini. Jadi mungkin Emina ini hadir untuk menawarkan harga yang lebih affordable kalau kalian yang suka pakai kalendula. Karena kalendula itu fungsinya adalah untuk menenangkan kulit kita dan cocok banget juga buat kalian yang punya kulit sensitif kayak gitu. Kemudian untuk kandungan yang kedua, dia mengandung hyaluronic acid. Jadi hyaluronic acid itu memang bahan aktif yang emang bagus banget untuk memberikan kelembapan yang tahan lama di kulit kita, dan juga selain itu dia juga bisa bikin kulit jadi lembut, jadi halus kayak gitu. Dan hyaluronic acid ini juga merupakan aktif yang sebenarnya sering banget ya cocok sama semua jenis kulit gitu. Aku jarang banget sih nemuin orang yang nggak cocok dengan hyaluronic acid gitu. Juga si series Emina Skin Body ini punya formula yang mild dan gentle banget. Jadi emang cocok sih menurut aku buat kalian para remaja yang baru mau start pakai skincare dan masih takut nggak cocok dengan skincare tertentu. Menurut aku sih ya, harusnya kalian akan cocok dengan series Emina terbaru yang satu ini. Selain itu juga aku mau kasih tahu kalau misalkan di series ini tuh nggak ada mengandung alkohol sama sekali, 0% alkohol. Jadi buat kalian yang takut sama alkohol bisa tenang gitu ya. Dan series ini juga udah dermatologically tested loh guys. Jadi selain mild, gentle, dia juga safe gitu ya buat kulit kita. Oh ya, kebanyakan ngejelasin ya sampai lupa kasih tahu produknya tuh sebenarnya ada apa aja. Coba kita jelasin sedikit ya produknya. Jadi produknya itu yang pertama ada micellar water. Kemudian ini ada dua jenis skin body face wash, ada yang bubble up face wash dan juga dot burst face wash gitu. Kemudian yang terakhir dia juga ada tonernya guys. Nah sekarang langsung aja tanpa berlama-lama aku akan nge-review satu persatu dari produk yang satu ini ya. Pertama dari micellar waternya. Menurut aku micellar water ini agak unik karena biasanya itu aku ngerasa kalau pakai micellar water tuh kayak ya udah aja gitu loh untuk membersihkan makeup. Di sini emang diklaim dia tuh bisa mengangkat debu dan juga makeup dalam sekali usap. Nah, tapi yang agak beda itu adalah karena dia mengandung dua ekstrak yang tadi itu ya, sehingga ini tuh bisa membantu menenangkan dan juga menghidrasi kulit. Jadi nggak cuma membersihkan aja gitu. Oke guys, sekarang aku mau langsung praktekin untuk hapus makeup aku yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini aku udah hapus sih tadi pakai micellar water yang lain gitu ya. Nah sekarang aku mau hapus yang sebelah kiri pakai micellar waternya Skin Body. Tara, kita cobain aja yuk. Entah kenapa ya, wanginya loh enak guys. Tapi ini tuh nggak pakai parfum gitu. Tuh nggak ada kandungan parfum sama sekali, alkohol juga nggak ada. Tapi wanginya enak, anehnya. Pertama coba hapus foundation dulu ya, sekali usap kan klaimnya. Tuh. Wow, keangkat ya, bisa lihat kan bedanya ini udah kehapus sama yang belum tuh. Langsung keangkat. Dan ini juga efeknya lembab gitu loh. Dan teksturnya juga enak, kayak seger gitu.
Terakhir ya, coba kita hapus eyeshadow di mata. Swipe aja, menurut aku nih eyeshadownya udah cukup hilang loh. Paling tinggal si apanya tuh namanya, si eyeliner sama maskaranya aja gitu. Juga efeknya nggak bikin kemerahan aku tuh makin parah, karena biasanya tuh kalau aku gesek-gesek pakai kapas gitu ya muka aku, biasanya tuh bikin merah-merah karena muka aku tuh cukup kering dan sensitif. Tapi ini enggak gitu ya, walaupun dia juga nggak menghilangkan kemerahan yang tadinya udah ada kayak di jerawat-jerawat aku ini. Gitu guys. Biasanya setelah aku pakai micellar water, aku akan pakai si facial washnya. Nah, untuk facial washnya ini emang ada dua jenis. Jadi ini ada yang dot burst face wash, ada yang bubble up face wash. Jadi sebenarnya bedanya apa? Kedua-duanya ini tuh bedanya di teksturnya aja. Nanti aku akan jelasin lebih detail. Namun kalau misalkan untuk claim, menurut aku dua-duanya tuh kurang lebih sama ya guys. Jadi ini emang untuk membersihkan muka gitu ya, mencuci muka. Sambil dia tuh bisa memberikan kelembapan, kesegaran, terus juga hasil yang halus di wajah. Dan juga menenangkan kulit. Karena kan tadi aku bilang ya, dia mengandung yang tadi calendula dan hyaluronic acid. Dari yang bubble up ini ya. Nah, kalau untuk si bubble up ini, dia tuh konsepnya emang lebih ke facial foam gitu. Tapi sebenarnya teksturnya tuh agak beda dengan facial foam pada umumnya. Ini tuh teksturnya agak kayak gel, tapi gelnya tuh gel yang cair gitu. Nih kalian bisa lihat sendiri ya kayak gini. Gel putih yang cair gitu. Dan untuk busanya sendiri menurut aku nggak terlalu banyak ya busanya. Nah, tapi ini sih yang kayaknya akan bikin kulit tuh jadi lembab. Nanti kita cobain aja, oke? Terus yang kedua ini yang dot burst, ini tuh bener-bener teksturnya tuh gel, bener-bener gel bening gitu. Dan dia juga disertai sama scrub yang kecil-kecil dan halus. Ini kalau kalian bisa lihat scrubnya tuh warna biru, ini tuh kecil-kecil banget dan halus banget sih di kulit. Gak bikin kulit tuh sakit gitu. Dan untuk busanya dia emang lebih sedikit ya dibandingkan dengan si bubble up gitu. Nah, kalau rekomendasi dari aku sih biasanya tekstur itu tuh disesuaikan sesuai dengan preferensi kalian. Itu terserah kalian tuh lebih suka tekstur yang kayak gimana, apakah yang lebih kayak foam atau yang lebih kayak gel. Cuma kalau untuk jenis kulit menurut aku pribadi, biasanya yang foam itu tuh lebih cenderung menarik minyak-minyak berlebih gitu. Jadi emang buat kalian yang kulitnya oily, biasanya tuh emang lebih cocok kalau pakainya tuh yang jenisnya foamy gitu. Tapi kalau misalkan kulit kalian kering kayak aku jujur lebih suka yang gel-gel gitu karena biasanya lebih bisa menjaga kelembapan kulit. Langsung aja nih aku akan cobain di muka. Pertama-tama aku akan pakai yang bubble up. Yang bubble up pun sebenarnya ini tuh busanya nggak terlalu banyak, tapi emang lebih berbusa sih dibandingkan dengan si dot burst gitu. Dan untuk dot burst ini bisa dilihat ya gel banget, dan pas dipakai pun dia emang kayak lebih kental gitu loh, karena dia bentuknya lebih gel gitu ya, lebih kental dibandingkan si bubble up gitu. Dan untuk scrubnya sendiri ini nggak berasa sama sekali sih di kulit, mungkin saking gentlenya ya gitu. Nah, ini dia guys hasil setelah aku bilas. Yang aku rasain tuh ini seger banget, wanginya pun tadi enak banget. Ini ada wangi calendula, bunga-bunga gitu sih kesannya, enak banget sih wanginya menurut aku. Terus bersih banget juga di kulit. Bener banget ini tuh nggak bikin kering loh guys, karena kan biasanya cuci muka tuh bikin kering ya, apalagi muka aku tuh kering banget sebenarnya. Tapi ini nggak bikin kering, nggak bikin ketarik, malah kayak memberikan kelembapan gitu. Walaupun bukan yang lembab-lembab banget ya, since ini bukan moisturizer gitu kan. Nah, tapi untuk kemerahannya menurut aku pribadi ini nggak ngurangin kemerahan sih, tapi at least dia nggak memperparah kemerahan yang ada gitu. Oke, sekarang last but not least, ini adalah Emina Skin Body Face Toner. Nah, untuk toner ini adalah jenis hydrating toner, so aku biasanya pakai tangan kalau pakai hydrating toner. Nah, untuk si toner ini dia tuh klaimnya teksturnya ringan, tidak lengket, dan cepet banget menyerapnya. Dan ini bener banget ya guys, aku tuh ngerasain ini tuh nyerapnya cepet banget dan teksturnya pun enak banget, nggak lengket, nggak berat, mantep deh pokoknya. Dan ini adalah jenis toner yang bener-bener ngelembapin sih, kelembapannya tuh bener-bener terasa gitu, walaupun dia ringan tapi ngelembapin gitu loh. Dan dia juga ada sedikit efek dingin-dinginnya, jadi nyegerin juga sih di kulit aku gitu. Oke, sekarang pengen bahas perbedaan dari kedua seri skincare Emina berikut ini. Jadi yang pertama kita bahas dulu dari kandungannya ya.
kalau si Skin Body ini kayak aku bilang dia tuh mengandung calendula extract dan hyaluronic acid. Sedangkan untuk Emina Bright Stuff udah pasti dia itu mengandung summer plum extract. Yang kedua kita bahas dari segi fungsinya. Kalau si Skin Body ini dia fungsinya lebih untuk melembabkan, menghaluskan dan juga menenangkan kulit. Cocok buat kalian yang kulitnya itu gampang kemerahan atau lebih sensitif, dan juga buat kalian yang baru nyoba-nyoba pakai skincare dan nggak tahu akan cocok atau enggak pakai skincare tertentu, kayaknya ini akan aman untuk kulit kalian. Sedangkan untuk Bright Stuff ya udah pasti ya, ini tuh fungsinya adalah untuk mencerahkan kulit, cocok buat kalian yang punya kulit kusam, dan dia juga udah ada series acne prone skinnya, jadi cocok buat kalian yang kulitnya mudah berjerawat gitu. Nah, kalau misalkan kurang Skin Body ini, mungkin yang kurang itu adalah moisturizer ya, karena si Skin Body ini nggak ada moisturizernya, sedangkan Bright Stuff punya moisturizer. Nah, kalau kalian nanya kira-kira boleh nggak dicampur, misalkan moisturizernya pakai Bright Stuff, itu boleh banget ya guys, kembali lagi kecocokan dan kebutuhan kulit kalian masing-masing. Nah, itu dia tadi review aku untuk si series Emina Skin Body ini. Nah, untuk series ini aku akan rekomendasiin ke kalian sih, buat kalian yang baru mau nyoba-nyoba skincare gitu ya, yang masih takut-takut cocok nggak ya pakai skincare, yang sebenarnya masalah kulitnya tuh nggak parah gitu ya, karena ini kan bukan buat jerawat atau kayak gimana ya. Ini kalian bisa cocok sih pakai si Emina Skin Body ini gitu. Oke guys, so that's all for today. Thank you buat semuanya yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa juga untuk kalian subscribe channel ini dan nyalain tombol loncengnya juga ya guys, biar kalian gak ketinggalan kalau ada video-video review produk-produk terbaru lainnya. Dan juga aku berharap semoga semuanya itu tetap sehat, stay healthy, dan juga stay happy ya guys. Dadah!